Sudah hari Minggu sekarang. Aduh, kasar hari ini banget. Gara-gara si Joni aku samperin mau ke gereja nih, bilangnya suruh duluan. Padahal kemarin aku temanin dia main bola. Si Wani ajak ke gereja, bilangnya duluan aja, kan kamu bisa sendiri. Gimana sih? Kan aku maksudnya baik ya, ajak pergi ke gereja ya. Besok-besok aku nggak samperin deh. Kesel aku ini. Sudahlah, aku bersikas saja. Kesel banget. Hei Ben, kamu di sini rupanya. Ben, Kesel kan? Aku lagi kesel. oh dari tadi kamu ngomong sendiri karena kesel. Kenapa? Sama siapa? Si Joni sama si Rani sama Rachel ngeselin dua-duanya. Udah aku tolong, tapi nggak mau nolong aku kalau. Oh begitu rupanya. Kamu kan harus menolong dengan sukacita, dengan tulus. Tidak boleh mengharapkan mereka membalasnya. Oh gitu ya. Sukacita, happy. Sukacita ya kan? Nah, sudah mau sekolah minggu, siap-siap. Ya. Ayo, let's go. Oke. Pagi adik-adik. Wah, sudah cantik, ganteng-ganteng semua nih. Sudah siap buat memuji Tuhan? Oh, lihat Ben nggak tadi? Iya, Bennya marah-marah, kesel karena teman-temannya nggak berbuat baik atau nggak menolong Ben kembali. Padahal seharusnya Ben menolong dengan sukacita, bukannya bersungut-sungut. Contohnya yaitu tidak mengharapkan teman-teman membalas kebaikan kalian, menolong dengan sukacita ya. Oke, kita nyanyi ya. Kita sambut hari ini dengan lagu Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Siap? Walau Cici nggak bisa pakai kereta api yang tadi, kita kan sudah datang sekolah minggu untuk apa ya? Iya, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Gimana caranya? Ya ini, nyanyi dengan sukacita ya, bukan sedih atau nangis, tapi dengan wajah yang gembira, hati yang sukacita.
Cici ajak kita nyanyi Kalau Kau Suka Hati. Apa ini? Tepuk tangan. Oke? Mari. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Bom bom. Wah, hebat-hebat adik-adik, sudah mau ikutin Cici bergerak tadi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, injak bumi, terus bilang amin. Lagu terakhirnya Cici ajak kalian semua untuk tetap sukacita. Ya betul, sukacita, happy, dan tidak marah-marah atau kesel. Tetap sukacita. Kita nyanyi lagu ini. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Coba ya, oke? Sama-sama adik-adik. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Baik, selamat mendengarkan cerita sekolah minggu adik-adik. Happy Sunday. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, udah pada siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Bagus banget nih, Cici suka semangatnya adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita. Kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Wah, gimana adik-adik videonya? Bagus ya, menceritakan ada seekor anjing yang menolong burung pelikan. Dia memiliki 3 orang anak yang diberi makan cacing. Akhirnya, mama dari burung pelikan itu membalas kebaikan sang anjing dengan memberikan banyak ikan segar. Menolong orang lain dengan penuh sukacita. Hari ini kita juga mau belajar bagaimana cara untuk menolong orang lain dengan penuh sukacita. Di sebuah kota bernama Kaisarea terdapat begitu banyak kuil-kuil dan juga patung-patung. Di sana sering diadakan berbagai macam upacara-upacara besar. Di sana juga tinggal berbagai bangsa dari beberapa suku-suku bangsa yang ada. Terdapat juga begitu banyak pasukan-pasukan. Salah satunya bernama perwira Cornelius. Cornelius ini adalah perwira yang sangat baik hati. Perwira yang taat akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang senang berdoa, yang senang membaca Alkitab. Nah, di satu ketika, kira-kira jam 3 sore, Cornelius pergi ke kamarnya, dia berdoa. Dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kira-kira apa ya yang harus aku perbuat?" Tiba-tiba saat dia sedang berdoa, sedang sungguh-sungguh berdoa, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Malaikat ini berkata kepada perwira Cornelius, "Cornelius, jangan takut. Utuslah 3 orang suruhanmu
orang kepercayaanmu untuk pergi ke kota Yope, carilah seorang yang bernama Petrus dan bawalah ia kemari. Ia akan menunjukkan apa yang harus kamu perbuat." Setelah mendengarkan perintah dari sang malaikat, Cornelius langsung bergegas mencari 3 orang kepercayaannya. Ia menyuruh orang tersebut untuk segera pergi ke kota Yope mencari Petrus. Kemudian dari kota Kaisarea ke kota Yope kurang lebih 1 hari. Karena zaman dulu belum ada ya motor atau mobil seperti sekarang ini. Mereka lebih banyak berjalan kaki atau naik unta atau mungkin keledai. Nah, kemudian sampailah 3 orang suruhan dari Kaisar Cornelius ini di tempat Petrus. Nah, saat itu kira-kira jam 12 siang. Petrus pergi ke rumahnya yang di tingkat paling atas. Dia mau berdoa. Tapi saat dia mau berlutut untuk berdoa, tiba-tiba perutnya bunyi. Ternyata Petrus lapar, dia sangat kelaparan. Sampai akhirnya tiba-tiba saking dia lapar, dia melihat ada sebuah kain yang terisi dengan begitu banyak hewan. "Wah, apa ya itu?" kata Petrus. Dia bingung, begitu banyak hewan-hewan yang di sana. Lalu tiba-tiba ada suara malaikat lagi. Yang berkata kepada Petrus, "Bangunlah Petrus, sembelilah hewan tersebut." Terus Petrus bingung, "Loh, hewan-hewan ini gak boleh aku makan. Ini adalah hewan-hewan haram, tidak boleh aku makan. Menurut hukum Yahudi, tidak boleh aku makan hewan-hewan yang haram," katanya. Lalu malaikat ini berkata lagi, "Apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan, tidak ada lagi yang haram," katanya. Aduh, tapi Bapak Petrus ini bingung. Aduh, gimana ya ini ya? Aku harus gimana ini, katanya. Aduh, saat dia lagi kebingungan, tiba-tiba di rumahnya di bagian bawah ada yang mengetuk pintu. "Petrus, Pak Petrus." Terus Petrus bingung, ada yang mencari aku nih. Pak Petrus, kami diutus oleh perwira Cornelius untuk mencari Pak Petrus," katanya. Aduh, Petrus semakin bingung. Tadi aku diperlihatkan kain berisi hewan-hewan. Sekarang perwira Cornelius mencari aku. Apa ya maksud Tuhan? Saat Petrus sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar lagi suara yang berkata, "Petrus, pergilah menemui perwira Cornelius. Bantu dia untuk mengerti apa yang harus ia lakukan." Kemudian, tanpa berpikir panjang lagi, Bapak Petrus itu akhirnya menemui 3 orang suruhan dari perwira Cornelius. "Bapak, ada apa bapak-bapak? Saya Petrus." "Wahai tuanku Petrus, tolong ikutlah bersama dengan kami. Kami adalah utusan dari perwira Cornelius." "Oh baik, kalau begitu saya akan ikut dengan kamu." Nah, akhirnya tibalah Petrus bersama dengan 3 orang kepercayaan dari perwira Cornelius di rumah Cornelius. Nah, sesampainya di sana, akhirnya Petrus berkata, "Perwira, akhirnya aku pun mengerti apa maksud dari Tuhan. Kalau kita mau menolong orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Tidak perlu melihat warna kulit, tidak perlu melihat dari suku mana, tidak perlu melihat agamanya apa, tidak perlu membeda-bedakan. Sama seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan damai sejahtera, selalu dengan sukacita menolong kita.
saat kita membutuhkan pertolongan. Dan kita pun hari ini mau belajar bagaimana kita selalu menolong orang lain dengan penuh sukacita. Menolong mama, menolong papa, menolong teman-teman kita, menolong adik, menolong kakak, ataupun menolong saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mau gak kita menolong sesama kita tanpa melihat perbedaan apapun? Kita mau ya belajar untuk jadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang selalu menolong orang lain dengan penuh sukacita. Adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari Ibrani 13 ayat 16a. Kita mau sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sekali lagi adik-adik, Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Wah, udah hafal ya adik-adik? Kita mau coba ya. Cici mau dengar suara dari adik-adik semua. Coba Cici mau dengar suara dari adik-adik. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Wah, hebat nih adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk selalu menolong teman-teman kita, menolong mama papa kita, menolong cici koko kita, adik-adik semuanya dengan penuh sukacita. Mari yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menolong dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang membantu kami untuk bisa membantu orang lain dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.